bikin anak aja terus. Halo guys, balik lagi bersama kita dari Anamor Film. Kenalin gue Bondan. Gue Kibos. Gue Tusik. Di episode kali ini kita bakal ngebahas film yang sedikit beda karena tidak tayang di bioskop. Betul. Betul sekali ya. Betul. Film Festival Indonesia yang menangkan. Bukan film ini film. Karena Pendek. short movie. Ini pertama kalinya Anamor Film membahas short movie atas pengaruh saya. Atas pengaruh saya. Tapi approve. Approve. Mantep nih. Lolos di mana dia awardnya nih? Masuk Cannes. Masuk pertama kalinya. Film Indonesia masuk Cannes. Tahu gue. Dan film ini berjudul Hasan Al-Basri. Bukan dong. Beda. Hasan Al-Basri sebenarnya. Hasan Al-Basri siapa? Musrik di pondok. Judul udah gue mau ngomongin judul. Iya, judul dulu. Short movie ini berjudul Basri sama Neverending Comedy. Iya, Itu betul bahasa sekali. bahasa Inggrisnya. Iya. Tiga kata lucu dulu. Tiga kata lucu. Pressure banget. 3 kata untuk film ini ya. Tiga kata untuk film ini. Oke, siapa dulu nih? Mas Kibos. Lupa deh. Calon direktur gede. Oke, bagus. Oke, siapa ini? Gue Yoi. udah nganggur KDRT. Udah nganggur KDRT. Kalau gue propaganda pil KB. Propaganda pil KB ini film. Bisa. Masuk. Dari 3 kata masing-masing dari kita. Premisnya. Apa dulu premisnya ini? Premisnya ini sebenarnya karena short movie ya. Jadi premisnya juga nggak yang besar-besar banget. Premisnya cuma tentang Basri dan Salma, seorang sepasang suami istri yang sudah 5 tahun tidak punya anak. Iya. Tidak punya anak, tidak dikaruniai anak, dan bagaimana ia melewati tekanan sosial dan tekanan finansial sama hidupnya dan bagaimana pandangan mereka tentang memiliki anak. Betul. Premisnya simpel sekali sih sebenarnya. Tapi kita banget. Relate lah. Lokal sekali. Warga lokal sekali. Untuk case-case-nya Mas Kibos. Gas. Ayo. Mampus. Kita nyontek. Biasaan sekarang. Terlalu males dia. Udah nyaman dia begitu. Udah gak ada effortnya. Enggak, ini pembelaan gue emang nama case-nya gak familiar. Maksudnya gak sering ada. Ini betul. Oh iya, ini yang menarik, case-case-nya tuh memang case-case yang sangat jarang sekali. Bahkan gue gak pernah dengar sebelumnya gitu. Dan gak pernah lihat juga. Gak pernah lihat gitu. Tapi acting bagus. Jadi bagus banget. Tadi kita ke director dulu. Director itu ada Khozi Rizal. Khozi atau Khozi? Khozi Rizal, director film ini. Terus cast-nya tuh ada Alif Anggara, Reski Ciki, Al-Ghifari Jasin, Arham Rizky Saputra, sama Hajah Sugiyati. Kayaknya ada cast-cast yang lain yang gak disebutin, cuman karena di filmnya ada lagi gitu. Cuman gak disebutin karena biasanya itu IMDb. Iya. Bocil tuh banyak tuh. Iya, betul. Dan keluarga juga masih ada yang lain. Kan ada Haja sih udah pasti emaknya sih Hajanya. Haja masih nyokapnya. Iya. Oh, nenek canggih juga menurut gue. Kalau dari visual dulu nih. Iya. Visual ya. Wah, visual buat film ini gue seneng banget sih. Dari looks warna. Warnanya bagus banget. Playful. Vibrant, cuma vibrant digunakan di waktu-waktu yang tepat. Iya. Dan penggunaan psikologis warnanya tuh kepake banget gitu ketika dia lagi waktunya. Kita tuh tahu di siang bolong itu tuh panas. Iya. Kita tahu apa yang dia rasakan dan betapa vibrantnya daerah tersebut gitu. Dan betapa noraknya, apa sih itu namanya? Odong-odong gitu. Iya. Dan secara visual tuh yang salah satu yang mungkin gue suka dan mungkin kalian juga setuju ya, bahwa film ini tuh mengembrace kenorakan Indonesia. Iya, sepakat. Iya, bahwa kayak ya kita memang begini adanya. Iya. Memang begini, odong-odong tarik pakai motor, lagunya ya gitulah gitu kan. Kita. Lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu kadang-kadang jedak-jeduk. Apapun lah gitu kan. Jadi party hitungan itu. Mulai dari tempat setnya juga nggak dibikin kayak wah harus bagus, harus gimana dibikin rapi. Enggak estetik. Natural aja. Natural. Iya. Dan menurut gue saking localize-nya kita tuh somehow pasti bisa ngepoint out di beberapa part di film. Lo bisa yang kayak kayaknya kalau pas gue masih kecil kayak gue pernah deh ke tempat-tempat yang kayak gini gitu, entah rumah keluarga, rumah saudara, atau enggak pulang kampung nih ada nih belokan yang sananya sawah gitu-gitu. Ini pasar malam
daerah kampung gue itu tuh sangat dekat di kita. Iya. Gitu. Iya, dan secara visual gue suka banget lah betapa mengembracing our local. Apalagi ada satu scene yang wah, ini lokal banget. Iya. Yang di rumah. Oh, tidak. Yang joget-joget, bro. Oh iya. Itu lokal banget. Itu pecah sih menurut gue dari itu lokal banget. pakaian gonjengnya, Ada liriknya. koreonya, lirik dengan warna yang berjalan. Iya, karaoke banget kan. Karaoke banget. banget. Itu kalau secara visual gue suka sih, dan penggunaan kameranya, moodnya, feelingnya, lu bisa ngerti gimana rasa tidak nyamannya, bagaimana apa ya, comfortingnya, bagaimana tertekannya, semua itu terdeliver dengan bagus banget. Dan bahkan dialognya tuh di sini kebanyakan digunakan hanya untuk kebutuhan yang memang tidak bisa tersirat, gitu loh. Ya kayak pembicaraan di atas meja makan itu kan tidak bisa tersirat, harus tersurat, harus diomongkan gitu. Dan itu tuh buat visual gue nggak bisa komplain jelas. Udah nggak bisa komplain. Udah komplain gue nggak ada kayak. Ada sedikit komplain gue. Soalnya nggak tahu ya ini error di kita tadi atau gimana. Soalnya maksimal kualitas 720p itu doang. Komplain itu doang gue udah. Dan sebenarnya itu cuman di awal kayak kok 720p, pas nonton kayak bagus ya sih, aman gitu. Gak ada masalah. Kalau gitu. Audio. Nah, tadi kita langsung nyambung aja dari dialog tadi. Mungkin ini secara sound overallnya ya biasa aja, tapi gue mau meng-highlight 2 bagian di sini, dari dialog dan yang pemilihan musiknya. Pemilihan musik menurut gue dialog dulu. Dialog menurut gue di sini narasi yang dipakai itu sangat baik, kayak yang mancing emosi di ruang makan. Wah, itu cara dia ngebangun apa ya? Bukan tensi, lebih karena itu kan tiba-tiba ya. Tapi ngebuat yang tensi apa ya? Obrol tensi ya, tetap masuknya cuma kayak yang bikin gedebak-gedebuk kayak gitu loh. Itu kan kayak escalated so fast gitu kayak itu ngebuat kayak ini tuh ironinya adalah ini tuh sangat sering terjadi di sekitar kita, obrolan ini gitu loh. Itu gue sangat kayak itu balik lagi, ini sangat lokal sekali, mengimbres sekali kayak tipikal dialog-dialog yang kayak banyak anak banyak rezeki nih tapi ada tagihan pinjol gitu. Terus habis itu sangat patriarki sekali, kayak lu cewek bisa apa sih kayak gitu, tapi merendahkan banget, tapi ternyata dia nganggur gitu. Taunya gitu kan, dia tanya main aja. Ntar kena dolar kuning kita. Pokoknya itu belum bisa monetize mas. Oh iya betul juga. Tapi kalau kena strike sebelum ini lebih lucu sih. Itu ya pokoknya itulah. Intinya si karakter-karakter di sini tuh dialognya dibuat se-relate mungkin sama dekat banget sama diskusi-diskusi yang sehari-hari sering kita dengar, kayak kapan punya anak, kayak narasi-narasi tadi yang banyak anak banyak rezeki, terus habis itu kayak seakan-akan perempuan tidak punya pilihan yang kayak ya sebenarnya istri gue nih nggak mau tapi ya dipaksa dan segala macam, akhirnya nambah anaknya dan segala macam. Itu kan yang sangat dekat. Itu gue sangat mengapresiasi dialog, pemilihan dialog yang dipilih untuk sebuah short movie ya 15 menit. Itu nyampe semua emosinya. Kayak bahkan kalau masuk ke visual tadi yang di ruang makan itu, gue sangat suka itu posisi kita kayak berada di ruangan itu, dan gara-gara dialog itu kita berasa tidak nyaman mendengarkan mereka kita ngobrol. Beneran berasa hadir di meja makan. Hadir di meja makan, betul. Dan kameranya juga sengaja nggak dibikin yang stadium gitu ya, tapi kayak tripod, kayak gerak-gerak gitu. Kita dibikin kayak bernafas. Betul, betul banget. Gitu. Nah, selain itu, gue suka ini short movie tiba-tiba musikal. Itu bener-bener kayak surprise element banget buat gue, kayak banget sih itu. Tiba-tiba musikal gitu, terus warnanya sangat vibrant, terus itu yang tadi kita udah bahas, ada liriknya segala macam. Dan untuk sebuah short movie lu ngebikin lagu sendiri ya, itu niat sih. Itu niat gitu. Terus balik lagi, bahasa yang digunakan di lagunya tetap gila, ini lokal banget, ini apa ya, kasar kampung banget gitu.
Tapi itu malah jadi poin plus dari sisi musikalnya tadi gitu. Terus di luar dari sisi musikal yang mereka bikin sendiri, lagu-lagu lain yang mereka pilih juga yang kayak ya udah ini yang memang lagu yang di setel di odong-odong yang di kampung-kampung ya. Ya pemilihan itu sangat bagus lah di situ. Kalau dari audio kayak gitu. Dari audio lu udah ngomongin dia bisa ngebawain dekat ke relate ke kita, lu juga yang dimana jadi nilai plus juga karena kita berasa hadir di film ya. Dari sisi acting dan emosi, gimana menurut lo? Anjing. Gue gak pernah ngeliat aktor ini sebelumnya dimanapun dan gue gak pernah denger namanya juga. Tapi buat meranin film pendek tulis 15 menit dengan isu sosial yang diangkat ya, bagus banget mainnya, dapet emosinya juga. Meja makan sih menurut gue paling itu peaknya. Iya. Itu peaknya tuh meja makan. Lu Basrinya ditaruh di tengah, di kanan, di sebelah kanan tuh ada abang dan ibunya, sebelah kiri ada abang dan istrinya. Gue ngerasa kayak ditempatin kayak lagi di sidang gitu loh dia, karena belum punya anak sendiri. Ngelihat mimik dia nggak nyaman tuh gue dapat banget. Terus canggungnya dapat banget. Dan gue harus kasih apresiasi ke Firman, abang-abang berandalan yang gondrong yang KDRT yang nganggur, tengil banget lagi, tengil mampus. Lu keren tengilnya, sumpah emosi gue liat lu kayak monyet, orang nggak punya adab banget ya gitu. Semoga aja acting dong ya mas. Ya gue harap itu sih. Gue harap itu karena suram kayaknya kalau itu nggak acting gitu ke bawah ke dunia nyata. Terus kes yang bahkan kes kecil deh, anak kecil yang main tuh pas di dalam rumah lagi ribut, diajak keluar, terus naik odong-odong. Ada satu anak kecil pakai kerudung pink, gue masih inget banget. Dia mungkin umur SD awal-awal ya, under kelas 3 gitu. Berasa dia nggak ngomong adik-adiknya. Bagus iya. Yang dia nggak ikut naik odong-odong, yang berdiri. Betul. Dan yang menarik adalah yang gue tangkap di sini, kalau si siapa nama istrinya gue lupa lagi. Salma. Si Salma tuh nggak mau punya anak karena memang pilihannya. Yang dimana kalau yang gue sepenglihatan gue dari short movie ini ya, secara emosi kayak dia udah cukup matang deh. Motherhoodnya udah ada. Iya dia suka anak kecil, dia juga ngomong juga. Ada scene terakhir di bagian belakang yang dimana dia lagi naikin anak-anak ke odong-odong. Kayak dia ngomong pakai sabuk pengamannya gitu, semacam itu. Ngebuktiin kalau dia tuh ya care juga sama anak kecil, tapi tidak punya anak adalah pilihannya. Bahkan sampai di akhir scene apa itu, kembang api. Scene kembang api. Odong-odong biru. Scene odong-odong biru. Scene odong-odong berguncang. Please nonton filmnya dulu, please. Iya, lu bisa nonton di nonton bioskop online, harganya cuma 20.000 kok, murah banget. Lu bisa nonton. Worth 20.000. Gila, lebih menurut gue kayaknya kalau dipasang gocap. Gue gocap masih rela keluar deh. Iya sih. Itu lebih harga film bahkan full ya. Iya. Tapi memang bagus banget. Kayak kita dibawa masuk ke dalam filmnya. Betul. Tadi berasa hadir banget. Dan diskusi yang keluar setelahnya tuh juga bisa panjang banget. Kan ini benar-benar deket banget. Kayak lu ya kemungkinan besar ketemu entah di hidup lu sendiri atau orang-orang sekitar lu. Iya. Kritik sosial yang sangat erat lah. Omongin emosi. Gue lupa scene di bagian akhir juga yang Basri meluk Salma. Itu gila. Gila. Itu kayak dia gue ngerasa dia ada pressure-nya juga, kayak kenapa sih gak mau punya anak gitu. Tapi dia harus menghargai pilihan istrinya juga gitu loh. Ada perang di sana dalam dirinya gitu. Terus dia meluk, damainya dapet. Kayak mencari comfortnya di situ. Iya. Itu gue suka. Oke, lanjut dulu deh sebelum scene favorit nih. Gue bisa nahan nih. Kita masuk scene favorit. Scene favorit gue itu pas meluk. Aduh, itu tuh kayak, lu tau gak sih perasaan bahwa gue udah capek, gue ingin lepas dulu dari semua tekanan yang ada di dunia ini. Gue cuma mau hadir bersama lu. Itu menyadari bahwa istri adalah rumahnya. Iya, gila. Itu tuh bagus. Gila banget. Dan itu tuh resonates kayak bagus banget. Iya, bagus banget. Sangat intim, sangat hangat.
meskipun biru ya. Iya. Karena penggambaran menurut gue birunya karena penggambaran si isi kepala atau perasaan si Basri. Bukan rasa saat bukan itu. Momennya. Iya. Setuju gue. Kalau lu bos? Gue scene favorit meja makan sih gue. Telok itu mah udah. Soalnya gini, gue kok jadi Basri ngadu bacot gue di situ sumpah. Berantem lu ya? Berantem gue. Naik lu bang gitu. Maksudnya, monyet. marah. Gue aja baru ditagih pinjol atas nama lu. Nggak usah banyak bacot. Nggak usah ngomongin gitu. rezeki lu gitu. Iya. Keluar pasti gue itu. Basri sabar banget di situ. Apalagi itu yang sangat gue rasakan ya pas pertama kali nonton. Itu bener-bener kayak gue di meja makan itu di-include bareng sama mereka, tapi gue dibungkam. Gue mau ngomong aja. Kita nggak bisa ikut ngomong, nggak bisa nimbrung. Iya. Gue ngerti. Gue sangat si direktur ini, gue sangat yakin memang ingin membuat scene itu se-unsettling mungkin. Tidak nyaman gitu ya. Tidak nyaman mungkin. Dia tuh nyampe banget. Sumpah nyampe banget gue pengen berantem. Agak anarkis mas, tahan dia. Berantem aja sana, berantem. Terus kayak ya lu ngerti lah juga kayak pas nonton tuh kayak gede ngomong doang nih orang-orang nih. Gede muncungnya aja ya. Lu dah itu doang gue. Scene favorit gue meledaknya Basri. Palanya. Gue kayak expect keluar dari dia sih. Iya. Tapi itu mahal sih scene tuh. Itu shot mahal tuh. Scene kembang api mahal memang. Bukan. Yang dia ini yang ribut sama anak kecil. Oh, gue kira scene kembang api. Bukan enggak itu mah terlalu ya udah aja. Tapi itu juga bagus sih. Itu bagus. Itu bagus sih. Bagus cuman apa ya? Di situ tuh kayak nyampein masalah dia ngehargain ke pasangannya, tentang pilihan pasangannya. Yang scene favorit gue adalah muncaknya emosi dia gitu loh. Gara-gara pala dia ketampol sama bola yang diodong-odong dia. Dia marah bukan karena kepalanya kena bolanya, tapi marah karena dia ngerasa bahwa asetnya dirusak. Iya. Akhirnya dia nyuruh paksa anak kecil itu buat turun, langsung diangkat tanpa ngomong babi bu. Orang tuanya marah dan itu ribut one take. Iya. Gue suka bagus itu. Gila. Itu bagus banget. Itu bahkan figuran si ibu-ibu yang marah-marah itu bagus itu. Iya. Itu tangan doang, suara doang yang masuk. Dialog itu bagus tau. Dialognya bagus dan kayak keren loh. Itu lu terlalu panjang dan emosi tinggi semua. Iya. Susah menurut gue itu. Bukan acting yang gampang. Tapi sorry nama istri lupa lagi. Salma. Basri dan Salma. Iya. Tapi Salma tuh ini sih wife material memang. Ya memang wife ya. Maksudnya kayak yang gila ini tipe cewek yang dia tahu menempatkan diri dia di mana, dia tahu harga diri dia di mana. Gua tahu kapan harus gua ngebela cowok gua, kapan gua harus ngedebat dia, kapan gua harus nenangin dia. Iya. Lagi. Itu wife material. Shit man. Gila itu kayak that was good. Gila. Dan kapan dia harus nahan emosinya? Iya. Ya itu pasti gatal banget tuh mulut pas di ngumpul keluarga tuh. Muka dia udah bete banget. Gila ya. Dia bisa nahan mulut tapi ekspresinya enggak. Iya. Itu kalau lu sadar ya yang pasin meja makan itu kan ada si istrinya siapa tuh Rusdi ya yang tinggi yang pinjol ya. Yang pinjol mah Firman yang gondrong yang gondrong kan yang istri Rusdi tuh pas kan adalah dia act out ngaco gitu kan di meja makan kan ada kan kalau kalian nonton lihat ntar kalian nah itu tuh si istrinya kan sambil bawa piring gitu kan. Iya sambil ngambilin piring dalam keadaan suaminya cerita-cerita begitu di meja makan sama keluarganya. Itu tuh kalau padahal itu kan cuma hitungannya figuran ya. Cuma kalau lu perhatikan itu tuh muka istrinya tuh kayak yang tau gak sih lu yang bete tapi gak bisa ngapa-ngapain cuma kayak dia berusaha pengen jaga ngomong sikap. Tapi jaga sikap. Itu tuh tadi balik lagi sih actingnya bagus. Bagus banget ini orang-orang nih. Kayak lu kayak apa ya bisa jadi aktor gede gitu loh. Gue berharap gue berharap aktor-aktor ini bisa sih. Beberapa aktor-aktor yang model tampang kayak gue. Iya. Aktor lu main apa? Ada short movie. Udahlah nggak usah kita bahas. Boleh. Enggak, aktor-aktor model tampang ini kadang-kadang emang secara skill kayak
ya udah tapi secara muka ngejual. Apalagi punya ego-ego nggak ngebaca original gitu kan. Kayak ngapain gitu kan. Lu kan nge-remake, ngapain nggak baca original gitu, pengen bikin karakter sendiri. Itu tahu siapa kurang mas gitu kan. Kurang profesional ya. Iya. Apa kita ngomong lanjut tapi kayak takut nggak usah. Tadi gue ngomong apa sih? Oh ini aktor ya, gue berharap kalian bisa ya menggantikan beberapa aktor-aktor besar yang modal tampang aja ya. Amin. Kita butuh aktor-aktor canggih guys. Dan mukanya lokal. Menurut gue kalau lu main di Indo, bawa aktor-aktor Indo yang sangat lokal gitu. Biar relatability sama penontonnya tuh lebih dekat gitu. Jangan lu bawa tampang-tampang muka bule yang aktingnya ya udah modal tampang aja. Gue paling bete kalau misalkan ceritanya itu tuh karakternya adalah kayak orang biasa saja atau bahkan gembel. Buset. Tapi ganteng. Buset, ganteng kulit halus, muka kerawak. Iya, maksud gue. Gak masuk mas. Yang lain aja. Kayak gak pernah naik KRL gitu. Gak mungkin aja. Gak dapet debu-debu pemutihnya, gak ada nih. Kagak ada Dia tuh. belum pernah pagi-pagi anget samping TJ. Gak pernah tuh. Gak make sense. Gak make sense. Lebih realistis harusnya. Yang lokal-lokal gitu lebih tepat gitu. Iya, bagus. Lebih tepat guna bener. Masuk ke kelebihan, kekurangan. Kelebihan banyak banget sih. Gue dulu. Kelebihan dari tadi gue udah banyak. Kekurangan gue. Kekurangan kru kelebihan. Ngerti gue. Ngerti kan? Gue gak ngerti. Krunya dikit, tapi kelebihannya banyak. Gitu. Lu itu jam 4 pagi bukan sore. Oke, gue ya. Kekurangan menurut gue sebenarnya bukan kekurangan sih. Tapi gue juga nggak tahu ya. Kan itu kan di sana di short movie ada sex scene-nya ya. Iya betul. Gue sempatlah baca beberapa review Letterboxd dan kebetulan lebih banyak orang review yang kurang itu tuh penonton di festivalnya. Karena komentar Letterboxd-nya tuh pakai bahasa Perancis, Pak. Bonjour. Gue pas itu tuh gue buka translate dulu. Jujur. Oke. Gue translate dulu. Normal aja. Nah, terus itu banyak yang kayak ngerasa unnecessary sex scenes gitu-gitu lah. Cuma menurut gue tuh apa ya? Terserah personal orang aja gitu. Karena kalau menurut gue itu tuh tidak unnecessary gitu. Kalau buat gue ya. Jadi sebenarnya bukan kekurangan, cuma mungkin jadi apa ya? Pertimbangan lah untuk orang yang menonton. Iya. Bahwa di film ini tuh ada sex scene-nya gitu. Kalau misalkan lu tidak nyaman ya mungkin tidak usah ditonton dulu. Betul. Tapi itu juga ini di akhir banget kok. Jadi lu bisa selesai menonton sebelum sex scene-nya. Tapi bawa malah buat gue sex scene-nya bawa pesan menarik gitu loh. Pesan pentingnya. Iya. Bahwa menghargai keputusan perempuan. Di saat yang lainnya, di saat dua abangnya, yang satu gak ngehargain, yang satu bohong sama istrinya, yang satu ini gak punya anak, kerjanya juga jadi abang tukang odong-odong. Tapi secara komunikasi gue ngelihat harusnya dia sangat bagus gitu komunikasinya dan bisa menghargai satu sama lain gitu loh. Jadi itu ada tidak unnecessary jatuhnya kan. Iya kan tidak unnecessary gitu. Gue nggak tahu sih. Gue kayaknya nggak. Diancem dulu tuh. Tapi kan nurut kali tuh. Nurut dia. Aku tuh nggak tahu tapi kekurangannya apa ya? Kayak gue glazing too much buat di film ini sih. Soalnya ini tuh film masuk ke top 4 Letterboxd gue. Karena bagus banget. Gue suka sih. Gue suka. Tapi balik ke ancaman tadi. Ancamannya datang bukan karena paksaan. Emang ceweknya ngumpat aja. Iya. Terakhir ada dia ngomong Sunda lah. Iya kan. Tapi senyum. Enjoy gila kan gue rasa kan. Iya. Kekurangan kalau dari gue. Kekurangan kelebihan. Ya kelebihannya bagus sih. Gue sangat suka dengan visualnya. Gue juga sangat suka dengan acting dan ngebangun emosinya. Scene meja makan menurut gue paling pecah sih. Nggak nyamannya dapat, emosinya juga dapat, sedihnya juga dapat, ironi semuanya ada di situ gitu loh. Bahagia doang nggak ada. Kekurangannya
nggak bisa jadi kekurangan karena emang formatnya short movie ya. Gue berharap ini jadi lebih panjang. Kurang panjang. Iya. Kalau menurut gue ini cocok udah compact. Ya makanya gue bilang ini bisa kekurangan yang gue sebutin bakal jadi nambah kekurangan lagi nantinya. Oh iya. Cuman kayak gue sangat menikmati visualnya juga gitu loh. Oke. I see. Kekurangan ya. Susah gak sih? Susah. Kekurangan marketing menurut gue. Harusnya film ini lebih disuarakan lagi, lebih Tapi banyak lagi. Film ini rata-rata tujuan short movie tidak untuk dikomersil gak sih? Susah juga dikomersil iya, gitu. Cuman kan bisa. Menurut gue ini film yang relate dan kayak bikin banyak orang mikir gitu. Karena podcast ini gue jamin durasi lebih panjang daripada short movie-nya. Pasti. Jelas. Karena bahan diskusinya banyak gitu. Dan makin lu dalami, apalagi lu ngobrolnya sama lu punya pasangan gitu, lu pasti banyak lah yang bisa lu omongin. Karena ini, apalagi ini sebelum kejadian yang tidak lah dalam hubungan kalian berdua gitu. Iya kan? Maksudnya ini kan bakal jadi bahan pertimbangan yang sangat panjang gitu. Betul. Ngelihat bahan ada loh contohnya bahan ini. diskusi yang sangat panjang gitu, bagus. Makanya menurut gue kekurangannya adalah gue berharap orang-orang tuh lebih masif orang-orang tahu tentang film ini gitu, tentang short movie ini. Ya, semoga dengan kita bahas jadi rame lagi. Semoga aja. Amin semoga banget. aja. Untuk kelebihan lebih semua ini kayak gue suka semuanya, visual, audio gue suka banget. Tiba-tiba ada musikal itu benar-benar keren banget menurut gue. Terus kayaknya udah semua kelebihannya udah. Tapi kalau tadi ngomongin soal marketing ya, setahu gue ini memang filmnya udah agak lama. 2017 gitu. Oh iya. Udah agak lama memang. Filmnya tuh udah agak lama. Coba. Gue ngeliatnya kayak coba lihat di IMDb deh. Kayak Ya intinya ini tuh memang kalau kita bilang 2025 ya tentu ini bukan 2023. Oh 2023. Masih baru ya. Salah berarti yang tadi gue tonton. Yang gue lihat. Kekurangan susah nemuin di film ini. Ini kayak ya masih umurnya masih 2 tahun kan short movie ini. Ya semoga ramai bisa ramai lagi ya. Amin. Cuma 20.000 bisa bayar pakai kris. Iya. Gas. Gue nggak tahu ini baik apa enggak. Kalian juga bisa nonton rame-rame sih. Iya. Yang dimana harusnya banyak nonton sendiri-sendiri deh baiknya. Sebenarnya harusnya. Iya, untuk menguntungkan sih. Betul. Ya, tapi kalau si platform dan si pembuat filmnya filmnya. Ya. Untuk buat siapa film ini sih? Rating dulu gak sih? Cocok dulu aja. Cocok dulu. Dibacanya dia. Dibacanya loh. Oh bener rating. Iya kan rating dulu. Batu. Tunda lah. Kugunakan itu bahasa-bahasa ku pelajari kan. Bahasa Makassar ya? Bahasa Makassar sih. Susah loh itu. Iya. Makanya Agak reba. Rating. Dari antum dulu antum. Antum. Ana kasih di 5 terlalu perfect. Anjing berapa ya? 4,7. Tinggi banget. 4,7. Tinggi. Gue nyari kekurangan juga susah. Iya sih. Gue cuma pengen film ini agak lebih lama gitu. Gua naro, seingat gue ya di Letterboxd gue lupa deh. Gue naro di 4,5 apa 5 gitu. Ini tinggi lah. Antum. Jujur sebenarnya. Anak Komsah. Gue di. Sebenarnya gue pengen ngasih 4,3. Cuman gara-gara Letterboxd nggak bisa 4,3 jadi 4,5. 4,5. Gitu. Emang layak banget. Sumpah. Gak nyesel lu keluarin 20.000 tuh. Cuma gak nyesel sama sekali. Timbang lo nonton film nanti nih ya. Film kemerdekaan. Goblok. Oh ya sedikit pesan kalian yang mau nonton film kemerdekaan itu, tapi untuk ironi jangan. Gak usah. Nah, kita katain di internet aja, gak usah ditonton. Gitu. Oke. Lalu cocok buat siapa? Untuk orang-orang menurut gue ya yang mau menikah. Oke. Buat menikah. Yang mau menikah. Yang mau menikah. Buat gue itu iya gue setuju. Justru gue malah buat kerabat-kerabat. Orang-orang yang deket sama orang yang udah menjadi pernikahan tapi belum punya anak. Gitu. Itu buat mereka sih. Kalau gue mertua terutama tuh biasa itu. Itu menarik. Dari gue jujur mikir gitu tuh. Iya kan. Kayak kalau misalkan
lu sama pasangan lu sudah decide untuk child free gitu. Iya. Untuk jangka waktu tertentu misalkan, atau enggak emang beneran mau pure child free, terus orang-orang terdekat agak rese nih dan udah mulai berlebihan resenya nih. Mulutnya. Iya udah. Ini udah sulit berlebihan nih. juga aksinya Mas. Menurut gue udah kayak kumpulin semuanya nih. Siapa lah temen lu, kayak mau bapak lu, mau om lu, tante apa, pade bude itu yang mulutnya nih kagak enak banget nih ngomongin soal itu. Duduk bikin penayangan di rumah sendiri, udah. Suruh tonton ini, udah. Selesai, udah. Dah ya. Biar mikir. Keluar dari grup keluarga udah abis tuh. Keluar dari grup keluarga. Kayak gitu. Karena pasti pada gak seneng sama kamu. Ultimatum terakhir left the group. Left the group itu. Tapi sebelum live lu ngomong, soalnya aku child free, keluar habis itu. Argumen gue kenapa sebelum menikah, karena lu harus tahu sebelum lu memilih pasangan, ada orang-orang kayak di film itu. Iya, betul. Oh itu juga benar. Itu benar. Karena kalau misalnya kerabat lu yang seperti itu, ya sudah, begitu lu cuman berdua dengan pasangan lu ya sudah. Tapi kalau pasangan lu sendiri yang kayak gitu, bab. Zoom. Gimana? Sulit itu kompromi. Banyak kontrak mati pula. Itu sih. Pintar-pintar lah cari pasangan ya guys ya. Wah, menurut kalian TikTok verified apa tidak film ini? Menurut gue verified sih. Verified parah. Udah, ini banyak scene yang bisa diklip. Wah, gorengan TikTok udah kelar. Iya bener. Walaupun sebenarnya tidak baik ya, jangan ya kamu kliper. Iya, karena ini filmnya bioskop online nggak bisa screenshot, tau gue nggak bisa screenshot, nggak bisa di screen record gitu. Jadi emang kalau ada yang begitu ya udah nonton bajakannya dasarnya udah. Cuma kalau misalkan kalian dengar pembahasan kayak gini dan pengen menonton, ya ini menurut gue TikTok verified karena menarik banget kok. 15 menit. Iya. Terus spacingnya juga hitungannya cepet gitu. Iya. Mungkin ada beberapa shot-shot yang agak lama, tapi menurut gue intensional gitu, kayak yang motor odong-odongnya jalan, terus juga yang pulang, terus yang meluk, itu intensional gitu menurut gue. Bukan scene sia-sia kayak iya. Padet banget. Ya menurut lu 15 menit kita disampaikan pesan sebanyak itu. Ada short movie kita yang tidak padat. Banyak kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Nggak cuma satu sih kayaknya menurut gua. Banyak. Iya. TikTok verified ya? Menurut gue TikTok verified. Cocok. Jadi kalian yang attention parah. 7. Karena apalagi Gen Z di TikTok ya menggaungkan child free bla bla, ya buat kalian jadi bahan aja ini. Ini filmnya. Iya. Jadi bahan. Apa lagi? Ya udah semua ya. Udah sih. Udah 2 kali lipat dari filmnya sendiri durasi kita. Iya. Tapi memang menarik banget. Ya silakan tonton di bioskop online harganya 20.000. Itu durasi sehari 24 jam ya? 24 jam bisa diakses. 20.000 itu 24 jam, jadi lu sebenarnya untung banget, apalagi dapat film begini bagus banget. Bisa lah pokoknya gitu, lu bisa nonton rame-rame dah. Ya lu kali aja nih kan, kayak filmnya 15 menit. Berarti sejam lu bisa nonton 4 kali 24. Nah banyak tuh lu bisa nonton berkali-kali dah tuh. 24 jam. Nganggur. Jatuhnya nganggur. Ngobrol mas. Keluar mas. 24 jam nonton film bau mulut lu, mingkem mulu. Ya udah, sampai sini aja. Jangan lupa follow kita di Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, dan juga Spotify, namanya @anamorfilm. Yoi. Thank you, bye-bye. Bye.